Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Programming for Kids. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah game untuk belajar pemrograman secara basic ya. Jadi di sini ada situs resminya yaitu scratch.mit.edu. Untuk memulai kita bisa join Scratch terlebih dahulu. Kemudian next, mengisikannya. Saya sudah pernah join dan kita tinggal sign in kalau sudah mendaftar. Nah, di sini tampilannya akan sedikit berubah. Tapi bagian atas itu tetap sama ya. Dan sekarang sudah ada profilnya. Dan untuk memulai secara online itu kita dapat mengklik menu create, maka kita akan ditampilkan atau dimunculkan ke dalam sebuah script editor atau project editor online ya. Ada juga satu lagi offline. Versi offline-nya itu kita dapat download di bagian support ya. Download. Nah, ini OS yang bisa digunakan untuk menginstal aplikasi secara offline. Karena saya menggunakan Windows, maka saya tinggal mengklik direct download atau get it from Microsoft Store. Tinggal menginstal file.exe-nya saja. Versi aplikasi Scratch yang akan kita gunakan yaitu versi 3.0. Ya, kelebihannya versi 3.0 ini sangat improve ya, sangat berbeda dengan versi sebelumnya karena di sini kita sudah bisa mengedit atau membuat aplikasi games kita, pemrograman kita dalam bentuk tampilan responsif ya. Maksudnya apa? Jadi kita bisa mengedit aplikasi kita itu di handphone atau di tablet ya. Jadi ketika tampilannya tablet atau handphone masih dapat diklik drag and drop-nya. Ini nama filenya. Nah, tampilan ini saya akan terangkan menggunakan versi offline-nya. Jadi versi offline-nya itu kita setelah menginstal langsung muncul tampilannya sama ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita memulai untuk programming ya. Jadi di sini ada bagian staging atau stage, itu tempat di mana kita menjalankan game yang sudah kita coding ya, kita buat. Kemudian di sini ada sprite list. Jadi dapat dicek di custom. Ada 2 gambar dalam satu sprite. Jadi kita dapat menambahkan sprite-nya itu di-upload, surprise, menggambar sendiri sprite-nya apa, atau memilih di library yang sudah disediakan oleh Scratch-nya. Begitu pula bagian stage ya. Jadi backgroundnya itu kita bisa upload, bisa buat langsung dari aplikasi Scratch-nya, atau bisa memilih yang
sudah ada. Kemudian di sini ada yang namanya block area. Jadi block area ini adalah kumpulan script-script yang bisa kita gunakan untuk melakukan coding atau programming. Karena basisnya Scratch itu basisnya adalah code block base. Kita tidak perlu terlalu banyak untuk mengetik dan menghafal fungsi, karena sudah disediakan semua di bagian block area ini. Kemudian ada lagi bagian script area. Ini script area. Jadi dari code block area kita pindahkan, drag and drop ke dalam script area. Nah, di script area ini itu adalah sesuatu yang kita coding atau kita lakukan programming berdasarkan algoritma yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi dia akan berjalan misalkan 10 langkah. Maka di gambar di stage-nya itu akan terlihat dia berjalannya ketika kita klik salah satu dari dua ini. Nah, kemudian di bagian atas dan bagian bawah terdapat sebuah cekungan. Jadi ketika kita digabungkan, maka code-nya akan berjalan secara berurutan. Jadi ini misalkan ini adalah 100, maka ketika kita klik mau yang baik yang atas maupun yang bawah, maka dia akan berjalan sebanyak 110 step. Kemudian di sini ada sprite, namanya bisa diganti. Ini posisinya, jadi posisinya berdasarkan X dan Y, dua dimensi. Ketika kita pindahkan, maka dia akan berubah posisi X dan Y-nya. Size itu bisa dibesarkan, maka gambarnya akan lebih besar ya. Direction itu di set berdasarkan derajat ya. Jadi ini 90 derajat, kemudian 45 itu agak miring, kemudian 180 itu atas bawah, kiri kanan atau berputar ya, left right atau all around. Karena kita pilihnya yang do not rotate. Kemudian di sini ada custom dan di sini ada paint editornya. Jadi kita bisa mengedit script kita, misalkan ditambahkan, maka di stage akan keluar gambar yang sudah kita custom di bagian paint editor ini ya. Atau kita mau menampilkan baru paintnya seperti apa, itu bisa dilakukan di. Nah, ini hampir sama dengan Microsoft Paint. Bisa fill, teks, tambahkan teks. Sangat sederhana ya.
Ini adalah sound. Sound itu bisa kita tambahkan sama seperti yang sprite atau stage. Jadi di sini ada beberapa sound yang bisa kita gunakan ke dalam script game kita ya. Kemudian ada, sebelum kita mulai mendefinisikan blok-blok area yang sudah disediakan oleh Scratch, kita akan masuk ke bagian extension. Ini adalah fitur baru dari Scratch 3.0. Jadi di sini kita dapat menggabungkan kode kita, program kita, dengan extension seperti musik instrumen, drum, pen, video, sensing. Jadi ketika kita punya webcam, kita bisa main menggunakan webcamnya, text to speech, translate. Ini Lego Mindstorm. Jadi mainan Lego kita bisa digabungkan dengan game yang akan kita buat ya. Satu lagi namanya Microbit. Ini microcontroller seperti joystick atau Mickey. Itu semua bisa kita gunakan atau kita pakai untuk membuat game kita lebih menarik lagi ya. Jadi kalau sudah punya Lego Mindstorm, Lego Boost, Education We Do, kita bisa gabungkan dengan game yang akan kita buat. Oke, selanjutnya di blok area ini kita akan bahas bersamaan dengan project-project yang akan kita buat. Jadi ada motion itu untuk menggerakkan gambar, look itu untuk menambahkan gambar, seperti kita say atau mengatakan hello. Kemudian switch custom, tadi customnya di sini ya. Jadi di sini dan di sini ada dua custom. Jadi ketika kita tambahkan switch custom, maka dia akan berubah ke custom sesuai dengan yang kita pilih, atau kita bisa pilih next custom. Dia akan bergantian secara berurutan custom-custom yang ada di sprite kita. Sound ketika ditambahkan, maka akan terdengar suara kucing ya. Kemudian selanjutnya adalah event. Jadi event ini tidak bisa digabungkan di awal. Jadi dia harus bagian yang paling pertama ya. Ada beberapa yang bisa digabungkan seperti broadcast, tapi biasanya dia disimpan di bagian paling atas ya. Jadi ini kita gabungkan. Ini nggak usah ya. Nah, ketika klik bendera biru ini, maka dia akan berjalan, say hello, dan play sound. Nah, apa sih gunanya event ini? Kenapa kita tidak melakukan klik aja semua gitu kan? Nah, biasanya event ini digunakan untuk melakukan
sesuatu secara bersamaan ya. Jadi misalkan kita punya dua script. Yang pertama itu sprite yang sudah ada code blocknya. Yang satu lagi sprite yang masih kosong ya. Jadi ketika dijalankan tanpa event ya, maka yang berjalan hanya yang sprite yang kita pilih. Yang ini tidak terjadi sesuatu ya. Nah, jika menggunakan event, kemudian kita kopikan eventnya. Kemudian kita klik benderanya, maka dua-duanya dia akan melakukan hal yang sama ya. Jadi event ini dapat digunakan untuk melakukan sesuatu secara bersamaan antar sprite atau antar kejadiannya. Kemudian ada kontrol, itu sangat berkaitan dengan pemrograman yang akan kita bahas bersama. Ada looping, ada if else, dan yang lain sebagainya. Ada operator, logika matematika, lebih besar, lebih kecil, tambah kurang, kali bagi, and or. Kemudian ini join. Nah, variabel ini akan kita bahas lebih dalam atau lebih detail di bagian project-project yang akan kita buat selanjutnya. Oke, sampai sini dulu pengenalan mengenai apa itu Scratch-nya. Jadi Scratch ini adalah pemrograman berbasis code block. Jadi kita dapat memberikan arahan kepada anak kita atau adik kita. Jika ingin melakukan sesuatu, maka pilih apa yang akan dilakukan oleh karakternya. Mungkin kasusnya di anak saya itu dia belajar mengeja, masih mengeja, membacanya dengan mengeja. Jadi saya lebih gampang memberikan informasinya. Kalau misalkan ketika kita ingin menggerakkan sesuatu, maka gunakan warna biru. Kita untuk menambahkan gambar atau berubah gambar menjadi yang lain itu warnanya ungu. Menambahkan sound atau suara itu warnanya purple atau ungu muda ya. Kemudian ketika kita akan memulai sesuatu event atau suatu kejadian, misalkan kalau kita memulai pertama kali, maka lakukan yang warna kuning terlebih dahulu gitu. Oke, sekian penjelasan basic mengenai apa itu Scratch. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.